Mari kita persiapkan firman Tuhan terlebih dahulu. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kita mau baca firman terlebih dahulu, saya akan jelaskan nanti setiap bagian firman yang ada. Anda bisa catat setiap rema yang didapatkan dari ayat per ayat. Nanti poin firman Tuhan saya akan berikan di bagian akhir sebagai pernyataan kuasa Allah untuk ibadah hari ini. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Judulnya adalah perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, katakan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, katakan anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Katakan amin. Saya akan bahas satu persatu setiap ayatnya. Dikatakan di ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ. Dari situ itu dari mana? Kita tahu itu adalah dari Yudea, kota Yudea. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Artinya kalau Tuhan mau ketika dia pergi ke satu tempat, tidak ada orang yang boleh mengetahui. Artinya biasanya Tuhan itu mau berdoa di sana. Dia mau menyendiri. Setelah ministrinya sebelumnya yang berhasil, biasanya Tuhan itu menyendiri untuk berdoa. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Dari Yudea ke Tirus. Ini adalah suatu kisah yang cukup menarik di dalam Injil Markus. Karena tempat yang disebutkan di sini mungkin satu-satunya tempat di luar Israel. Karena ministry Tuhan Yesus itu di dalam Israel. Karena Tuhan Yesus dipanggil untuk domba-dombanya. Untuk domba-dombanya. Daerah Tirus, Sidon, dan Dekapolis adalah suatu daerah yang dikenal sebagai daerah Helenistik. Artinya daerah kafir waktu itu. Kita melihat bahwa orang Yahudi ini punya 3 kasta. Orang Yahudi merasa bahwa kastanya itu yang paling tinggi. Yahudi, di bawah Yahudi itu ada Samaria. Makanya dikatakan firman Tuhan, orang Samaria gak bergaul. Tapi di bawah Samaria ada yang lebih rendah lagi. Yaitu orang Sirofenisia atau orang Yunani yang tinggal di daerah Tirus, Dekapolis, dan Sidon. Ini sebuah daerah yang orang Yahudi tidak mungkin masuk ke sana. Karena dianggap sebagai daerah yang rendah sekali. Daerah yang tidak layak dimasuki. Dibuktikan dengan apa? Dikatakan begini. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Yesus sembunyi-sembunyi. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Artinya ada banyak orang tahu, betul? Tetapi ayat ke-25 dikatakan malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Biasanya kalau kedatangan Yesus itu diketahui banyak orang, akan banyak orang berkerumun dan berbondong-bondong. Betul? Tapi firman Tuhan ini berbeda. Yesus datang diketahui, nggak bisa dirahasiakan, tetapi yang datang cuma satu. Nggak ada orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa? Karena orang Yahudi nggak mau masuk Tirus, kota Tirus. Itu kota yang haram bagi mereka. Itu kota kafir. Mengapa Tuhan Yesus dari Yudea
masuk ke Tirus. Ini adalah daerah yang satu-satunya di luar Israel yang Tuhan Yesus masukkan di dalam Injil. Kalau Tuhan mau masukkan peristiwa ini, artinya ada hal yang sengaja Tuhan mau beritakan buat setiap kita. Yesus gak pernah lihat latar belakang kita. Sekalipun orang bilang ini adalah kota yang haram, kota orang yang gak layak, kota hina. Kalau kotanya hina, bangsanya juga hina. Termasuk Sirofenisia. Ini hina. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, artinya di mata Tuhan, tidak ada satupun orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Anda datang ke tempat ini dengan berbagai keadaan, respon hati, Anda tetap layak di hadapan Allah. Gak ada satu orang pun yang terbuang. Yesus itu menghargai setiap jiwa-jiwa yang ada. Karena Tuhan Yesus hadir untuk itu. Yesus gak pernah lihat latar belakang keadaan kita untuk datang, dia datang di dalam kehidupan kita. Justru di mana orang gak mau datang, gak mau masuk, Yesus masuk di sana. Yesus masuk di sana. Dikatakan malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Kata kerasukan roh jahat itu dari bahasa aslinya artinya unclean spirit. Spirit yang kotor. Segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Apa yang ditulis Markus ini cukup unik. Bahasanya menarik untuk bisa menggambarkan keadaan dan atmosfer yang ada di sekeliling wanita itu, ibu itu. Dikatakan Tuhan gak mau satupun orang datang. Tapi malah ibu ini yang nongol. Kata malah itu merendahkan. Artinya kehadirannya sesungguhnya gak diharapkan oleh murid-murid. Tapi datang. Tetapi tiba-tiba ada kedatangan seorang ibu gitu ya, yang anaknya ngalami sakit, kerasukan roh jahat, spiritnya nggak bersih, spiritnya kotor. Tapi murid-murid, kok malah ini yang datang? Kedatangannya nggak diharapkan. Lalu dikatakan segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perhatikan ini. Pemulihan itu selalu dimulai dari kita dengar firman, datang kepada Yesus, dan tersungkur di kakinya. Tersungkur itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dimulai dari orang dengar, sama seperti ibu ini, dia dengar, dia datang, dia tersungkur. Kalau kita hari ini mau mengalami sebuah pemulihan yang besar dari Tuhan, engkau harus dengar firman, datang kepada Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tubuh yang kotor kita bisa mandi. Tapi unclean spirit, kita perlu Yesus. Karena Yesus mati untuk itu. Sesuatu yang gak bisa dibasuh hanya ketika kita cuci tangan. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, ayat sebelumnya. Yesus itu berdebat dengan orang Farisi. Kenapa? Karena murid-muridnya gak cuci tangan. Murid-muridnya gak cuci tangan. Kalau cuma kotor badannya, cuci tangan, mandi pun bisa. Tapi kalau apa yang ada di dalam kita yang kotor, enggak. Kita gak bisa mandi. Kita perlu Yesus. Kita perlu Yesus. Kita gak bisa mengalami perubahan jika kita gak izinkan Tuhan itu membersihkan kita. Makanya kita perlu kerendahan hati untuk bisa mengalami Tuhan. Kita perlu kerendahan hati untuk bisa mengalami pemulihan. Izinkan Tuhan itu membenahi semua apa yang ada di dalam hati kita. Sama seperti peristiwa wanita Samaria. Kenapa wanita Samaria ambil air siang-siang? Karena dia gak mau diketahui dosanya sama orang-orang lain. Makanya ketika sepi, dia ambil air. Tapi begitu ketemu Yesus, Yesus langsung konfrontasi hatinya. Kamu ini gak kudus. Kamu ini tidur dengan banyak lelaki, tapi itu bukan suamimu. Apa yang dilakukan wanita ini? Wanita Samaria berkata, Tuhan kok tahu? Dia gak menutupi, oh enggak Tuhan, enggak. Tapi dia rendah hati. Ketika Tuhan konfrontasi dosanya, iya Tuhan. Aku ini orang berdosa. Aku orang berdosa. Ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia.
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Wanita Sirofenisia. Artinya dia ini jelas wanita yang kafir, bukan orang Israel. Dia tinggal di daerah perbatasan antara Yudea dan Tirus. Itu perbatasan. Orang-orang yang tinggal di perbatasan itu biasanya saling mengenal budaya. Jadi wanita Sirofenisia ini mengenal sekali budaya orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu sangat bersih. Gak mau menajiskan diri berteman dengan orang Samaria maupun orang Sirofenisia. Dia tahu betul. Orang yang tinggal di perbatasan seperti ini pasti tahu adat istiadat orang Yahudi. Bahwa orang Yahudi itu peka sekali kalau soal kenajisan. Peka. Apa yang bersih dan apa yang tidak, orang Yahudi itu pegang sekali. Tetapi yang menarik, sekalipun wanita ini, ibu ini tahu bahwa dia ini najis, dia datang ke Yesus. Dia tetap datang ke Yesus. Kewarganegaraannya aja membuat dia nggak layak datang kepada Yesus, tapi ia tetap datang. Ini yang perlu kita teladani. Sekalipun kita punya keadaan yang nggak ideal, kita punya keadaan yang nggak layak, kita punya banyak kelemahan. Justru itu waktu yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Seorang ibu ini tahu dia nggak layak. Seorang ibu ini tahu dia ini najis. Mendekati aja nggak boleh, tapi dia tetap mendekati. Karena inilah bedanya. Guru-guru Yahudi, ahli Taurat, yang merasa dirinya benar dan kudus, sentuh orang najis, dia jadi najis. Tapi beda dengan Yesus. Orang najis dekat sama Tuhan, dia sentuh, bukan Yesus jadi najis, tapi orang itu jadi tahir. Ini bedanya. Semua orang yang najis sentuh Tuhan, sama seperti wanita pendarahan. Bukan Tuhan Yesus yang jadi najis, bukan. Tapi dia yang jadi tahir. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan, kita dengar kita datang, kita tersungkur di bawah kaki kita yang merasa bahwa aku ini najis Tuhan, gak layak, engkau akan jadi tahir. Engkau yang datang dengan kelemahan, sakit penyakit, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus engkau pulang dengan kesembuhan. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Datang kepada Yesus sekalipun kita merasa keadaan kita ini gak baik. Jangan tunggu baik dulu baru kita datang kepada Tuhan. Ketika keadaan gak baik pun kita harus datang. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus tak pernah mengecewakan. Gak pernah. Coba kita lihat ayat 27-28. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Katakan, biarlah anak-anak kenyang. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Seolah-olah kata-kata Tuhan Yesus ini kejam sekali. Tapi kita perlu menyadari bahwa pada zaman itu kata anjing yang disebutkan kepada orang Sirofenisia, orang Yunani, itu adalah bahasa sebenarnya. Itu bahasa sebenarnya. Orang Yahudi kalau ketemu orang Sirofenisia, dia kan selalu panggil, oh itu anjing. Orang Yahudi itu punya kasta-kasta. Makanya orang Yahudi gak mau masuk ke Tirus, karena apa? Itu anjing. Semua penghuninya anjing. Jadi punya bahasa kiasan. Orang Yahudi itu punya bahasa kasta. Dia menyebutnya anjing. Jadi bahasa yang digunakan orang Yahudi itu bahasa tingkatan. Kita bisa melihat sedikit petunjuk mengenai hal ini. Kalau kita mau renungkan firman Tuhan ya, kata anjing yang dipakai bukan kata kion. Orang Yahudi memanggil orang Sirofenisia itu kion. Bahasa Ibraninya, kion, anjing liar. Sama seperti, ingat gak ketika peristiwa Goliat dan Daud sedang bertarung, Goliat datang, apa kamu kira aku ini anjing? Kamu datangi aku pakai tongkat. Nah, kata anjing itu dari bahasa Kelep yang lebih rendah lagi daripada kion. Bahasanya adalah bahasa cacian, hinaan.
Tapi orang Yahudi menyebut orang Siro-Fenisia itu memang kion, anjing. Anjing liar. Nggak punya adab. Tapi di sini beda. Tuhan berkata begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing yang digunakan Tuhan Yesus ini bukan kion, tapi kurion. Bukan kion tapi kurion, yang artinya papis. Anjing peliharaan, bukan anjing liar. Nah begitu Tuhan Yesus itu bilang, gak baik lo lemparkan makanan ini, biarkan anak-anak kenyang dulu. Setelah itu baru kamu, gak baik lemparkan makanan anak-anak kepada kurion, kepada papis. Lah perkataan Tuhan ini direspon sama wanita ini. Semua orang bilang aku kion, tapi Yesus bilang aku kurion. Semua orang bilang aku anjing liar, anjing yang gak beradab. Tapi Tuhan Yesus bilang aku ini anjing kesayangan, anjing peliharaan. Makanya dia respon di ayat 28. Tetapi perempuan ini menjawab, that's right, betul Tuhan, aku ini kurion. Dia gak pakai kion lagi. Aku ini kurion, anak anjing yang disayangi majikannya. Oleh sebab itu, anak anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang disediakan. Kenapa? Beda ya, kalau kita makan di warung, kita makan nih, contoh nih, makan di warung, ada kucing di kaki kita. Kita pasti begini. Betul nggak? Ada yang di warung kucingnya datang di kaki atau anjing langsung digendong taruh di meja? Tak rasa nggak ada. Tapi coba kita yang punya anjing di rumah, anjing peliharaan, kita makan di meja, anak-anak kecil makan di meja, anjingnya dengan buntut yang goyang-goyang datang di bawah kaki tuannya. Anda tendang anjing itu? Anjing Chihuahua ditendang. Anda tendang? Enggak. Anda kegendong mungkin. Ini makan nih. Atau anak-anak gak suka makan daging? Kasihlah sama papis tadi itu, anak anjing itu. Ini loh Yesus. Sekalipun keadaan berkata, kamu gak layak. Semua orang bisa sebut kamu anjing. Kion. Tapi bagiku sekalipun aku orang Yahudi, kamu kan adalah kunarion. Orang bilang kamu anjing liar, kamu anjing kesayangan. Anjing kesayangan. Orang yang siap pulih itu harus siap mentalnya dulu. Lihat kata-kata Yesus ini luar biasa. Dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada ibu itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab gak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkan kepada anjing. Orang yang mau pulih, hatinya harus siap dengan makanan keras. Karena sometimes orang mau berubah, itu harus perkataan tajam yang diberikan. Elus-elus gak bisa. Perkataan lembut gak bisa. Perkataan tajam. Orang yang siap pulih harus bisa terima kata wait. Tunggu. Biarkan ini kenyang dulu, artinya dia harus menunggu. Wait, tunggu ya. Tapi karena si papis ini dengar, aku ini bukan kion kuri, tapi kurion, kunarion. Dia tunggu sambil ekornya digoyang-goyang. Akan tiba giliranku, aku dikasih makan. Ini orang yang mau pulih harus siap gini hatinya. Kalau Tuhan, kita doa, Tuhan bilang, wait. Jangan kecewa. Posisi yang di diri kita nih ya. Makanya khotbah saya hari ini saya kasih judul Kunarion Blessing. Berkat untuk anjing. Karena tidak ada satupun orang yang layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan datang sama kita. Berdoa gak dijawab. Harusnya kita bisa sabar. Akan tiba giliranku. Sambil goyang-goyangkan gitu. Akan tiba giliranku, Tuhan akan jawab doaku. Kenapa? Karena aku ini kesayangan.
Aku ini dikasih. Orang bilang aku ini anjing. Iya, gak apa-apa sih. Aku anjing kesayangan. Harusnya kita bisa begitu. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kata tunggu membuat banyak orang jadi kecewa. Tapi buat wanita ini, dia gak kecewa. Imannya bangkit, percayanya bangkit. Kalau Tuhan bilang tunggu, berarti ada masa di mana ini giliranku. Iman kita harus kayak gitu. Iman kita harus kayak gitu. Tapi ini respon yang luar biasa dibilang. Benar Tuhan, aku ini Kunarion. Anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sengaja dijatuhkan sama anak-anak. Karena anak-anak itu cinta sama anjing. Ya mungkin ini kamu harus menyambut aku seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau sama anjing yang hina. Sayangnya. Beberapa anak-anak ngerengek-ngerengek minta sama orang tuanya. Belikan aku anjing papis. Tapi orang tuanya bilang, jangan. Kiasan yang dipakai ini, anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Anak-anak pasti sengaja lah jatuhkan. Pasti sengaja. Tapi sekalipun Tuhan bilang, kamu ini anjing. Kunarion. Dia bilang, benar Tuhan. Benar. Unclean spiritnya itu sudah dibetulkan sama Tuhan. Dia nggak tersinggung loh, Tuhan bilang. Benar Tuhan. Tapi dia justru menyadari ketika Tuhan bilang kamu ini anjing gak layak. Gak patut kasih Kunarion dulu. Dia tangkap bahwa berarti Tuhan ini sayang aku. Kalau Tuhan sayang. Artinya tinggal tunggu giliranku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Sekalipun harus tunggu, Tuhan pasti tepati. Tuhan pasti tepati. Ia memahami kata-kata Yesus, mengambil kesempatan untuk berkata, Kurion akan makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. There's enough for me. Remah-remah itu cukup. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat aku. Remah-remah cukup. Kesembuhan buat aku, remah-remah Tuhan cukup. Remah-remah Tuhan cukup. Dan kalau aku Kunarion, berarti aku juga berhak makan remah-remah. Aku juga berhak dapat cipratan. Ayat 29-30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, katakan kata-kata. Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan sedang setan itu sudah keluar. Lihat. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, sesuatu yang terjadi. Yesus suka dengan kata-kata wanita ini. Yesus suka dengan respon yang diucapkan di bibir dari ibu yang anaknya kerasukan roh jahat. Yesus suka dengan jawaban yang lahir dari imannya. Sekalipun orang yang memandang dia rendah, tapi imannya tidak pernah rendah. Kita harus sadari ini bahwa iman itu di atas segalanya. Keadaan boleh menghimpit, iman tetap di atas segalanya. Makanya nggak ada alasan itu kita nggak bisa ngalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Karena iman kita mengatasi semuanya. Iman itu nggak bisa dipenjara. Engkau lumpuh sekalipun, tapi imanmu nggak bisa lumpuh. Engkau pendarahan sekalipun, imanmu gak bisa pendarahan. Imanmu selalu di atas semuanya. Maka saya percaya hari ini, setiap kau akan mengalami pemulihan yang besar yang datangnya dari Tuhan. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Yesus suka dengan kata-kata ini. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang.
Sebab setan itu keluar dari anakmu. Kita keluar dari tempat ini. Wanita ini keluar dari hadapan Tuhan. Pergi. Dia pulang ke rumah. Dia bawa kesembuhan. Anda mau pilih pulang ke tempat ini, pulang dari tempat ini, bawa apa? Karena itu ada hubungannya dengan responmu hari ini. Responmu menentukan engkau pulang dengan kesembuhan, engkau pulang dengan pemulihan, atau engkau pulang dengan tangan hampa. Wanita ini lebih memilih, aku mau pulang dengan kesembuhan. Dengan spirit yang bersih. Iya kan? Dia datang dengan spirit yang unclean sebagai anjing, pulang sebagai anak. Semuanya bersih. Semuanya bersih. Responmu menentukan. Engkau pulang dengan apa? Maka ketika firman diberitakan hari ini. Datang kepada Tuhan, rendahkan diri. Tersungkur di bawah kaki itu merendahkan diri. Semerendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini catat supaya menjadi gambaran buat kita. Anjing pun bagi orang Yahudi tetap layak di mata Tuhan. Karena orang luar berkata ini anjing, liar, kion. Tapi bagi Tuhan, sekalipun kita merasa aku ini gak layak. Ya sudahlah. Kalau Tuhan dibilang langsung ketemu wanita itu berkata, kamu ini anakku. Terlalu jomplang. Terlalu jauh kastanya. Kalau kepada Samaria, orang Samaria, wanita Samaria, bisalah dia berkata, kamu anakku. Tapi kepada yang lebih bawah lagi, terlalu jomplang. Kalau dia sudah memposisikan dirinya sebagai anjing liar, ya Tuhan bilang, bahwa kamu kan anjing liar. Kamu anjing kesayanganku. Kamu berhak mendapat makanan. Apa yang kumakan? Katakan amin. Poin yang kita bawa pulang sebagai pernyataan kuasa Allah. Yang pertama, catat ini. Bahwa tidak ada keadaan yang terlalu rendah dan hancur untuk menerima kasih kemurahan Tuhan. Jika wanita Sirofenisia yang dikenal sebagai anjing, bisa menerima kasih dan kemurahan pemulihan bagi anaknya dan bagi dirinya sendiri. Maka saat ini kita sebagai anak-anaknya juga layak dengan mendapatkan kasih kemurahan dari Tuhan. Kita ini layak dan akan menerima kasih kemurahan. Bukan hanya bagi dirimu, tapi juga bagi keluargamu. Lalu yang kedua, poin yang kedua. Ayat 28 dikatakan tetapi perempuan itu menjawab benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Mendengar dan percaya datang dengan kerinduan dan kerendahan hati untuk berubah adalah jalan masuk untuk perubahanmu hari ini. Mendengar dan percaya. Datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Dan punya kerendahan hati untuk berubah. Sometimes kita bisa sembuh. Semudah membalikkan telapak tangan kata Tuhan. Tetapi apa yang membuat kita sulit berubah. Karena kita pasti tahan ini. Aku gak mau berubah. Disinilah kerendahan hati kita diperlukan. Ketika kita mau berubah, ya Tuhan ampuni aku ya. Aku mau berubah. Aku mau bertobat. Itu jalan masuk. Untuk Anda bisa mengalami pemulihan. Lalu yang ketiga. Karena kata-katamu itu pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu perempuan itu. Pulang ke rumahnya, katakan pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur sedang. Setan itu sudah keluar. Respon hati kita dan kata-katamu akan keadaan. Akan menentukan apa yang kau bawa pulang ke rumahmu hari ini. Siapa yang mau bawa pulang berkat Allah? Responmu menentukan. Katakan kanan kirinya. Responmu menentukan. Oke, mari saya undang semua bangkit berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagia